Udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menunaikan salatul isya berjamaah, kemudian disambung dengan salatul tarawih yang mana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal ibadah kita pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan yang lalu kita bicara sedikit tentang tafsir surah Al-Ikhlas, kemudian juga An-Nas, kemudian Al-Falaq. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara sedikit tentang makna dari surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab yang biasa dikenal dengan Tabbat, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat itu maknanya celaka. Celakalah. Yada itu kedua tangan Abi Lahab. Pernah gak antum bertanya, kenapa celakanya kok gak Abu Lahab, kok pakai kedua tangan? Kenapa yang celaka itu kedua tangan Abu Lahab? Ada kisahnya dari riwayat sahabi Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Kisahnya dahulu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di kota Mekah, di tengah-tengah musyrikin Quraisy, Nabi SAW berkata, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, sembahlah Allah saja. Karena kalian itu mengakui sebenarnya. Wala in sa'altahum, di ayat-ayat yang lain, man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalian kalau ditanya yang menciptakan kalian, kalian jawab Allah. Menciptakan langit dan bumi, kalian jawab Allah. Yang memberikan rezeki, kalian jawab Allah. Terus kenapa kok juga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi Muhammad SAW ingin mereka konsisten. Kalau memang kalian mengaku yang menghidupkan, yang mematikan, menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki hanya Allah Azza wa Jalla, maka sembahlah Allah saja. Kemudian perkataan tersebut didengar oleh Abu Lahab. Seketika itu Abu Lahab mengambil batu, kemudian melempar dengan satu tangannya, dan satu tangannya memegang batu, sisanya lagi dilempar kaki Nabi Muhammad SAW dari jauh sampai berdarah betis beliau SAW. Dalam kondisi tangan Abu Lahab memegang batu dan tangan kakinya melempar. Itulah kisah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab, ya, karena kedua tangannya saat itu digunakan untuk melempar betis Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Abu Lahab, Lahab itu maknanya menyala, isyraq, maknanya menyala. Kenapa dikatakan diberi kunyah? Nama aslinya bukan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Beliau paman Nabi SAW.
masih family dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdul Uzza, bukan Abu Lahab. Tapi diberi julukan Abu Lahab. Ya, Lahab tadi apa artinya? Menyala. Artinya menyala. Lahab artinya menyala. Kenapa dikatakan menyala? Karena Abu Lahab itu orangnya ganteng. Ya, Abu Lahab itu orangnya sangat tampan, sangat ganteng, dan wajahnya itu menyala. Ya, wajahnya itu bersinar, ya, karena ketampanannya. Surat ini merupakan pelajaran besar buat kita. Dan Abu Lahab ini orang yang berada di puncak ketampanan di kota Mekah. Ya, laki-laki yang paling fisiknya paling menarik di kota Mekah itu Abu Lahab, Abdul Uzza. Tapi apa ujungnya? Apakah beliau menjadi orang yang selamat? Dinukil di dalam Al-Quran bahwasanya Fiji hablum masih bersama istrinya akan menjadi bahan bakar api neraka. Pelajaran buat kita semua bahwasanya fisik itu setampan apapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengukur dari itu sama sekali. Ya, baik laki-laki, baik wanita, sama istrinya pun sama. Ya, Ummu Jamil ini pasangan laki-laki yang sangat tampan dan wanita yang sangat cantik. Ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil itu pasangan yang sangat tampan dan sangat cantik. Tapi keduanya dinukil dalam Al-Quran supaya jadi pelajaran buat kita. Jangan pernah berbangga tentang fisik sama sekali. Karena sudah ada salafnya sebelum kita, laki-laki yang sangat tampan dan wanita yang sangat cantik ternyata hanya menjadi bahan bakar api neraka. Ya, jadi seorang mukmin, seorang muslim itu targetnya bukan fisik. Ya. Semakin mengenal Islam, harusnya semakin fokus untuk meningkatkan keimanan. Bukan fokusnya hanya permasalahan fisik saja. Ya betul, merawat fisik itu termasuk hal yang dianjurkan. Tapi itu bukan tujuan hidup. Ya, tujuan kita bukan untuk mendapatkan fisik yang sangat baik. Kalau ganteng senang, ya kalau kulitnya putih senang. Dan memang kalau ya hitam kenapa? Apa sih? Tidak ada masalah. Baik yang hitam, baik yang putih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la fadla lil Arabi alal ajam, walal ajam alal Arab. Ya, tidak ada keutamaan yang Arab terhadap yang orang non Arab, atau yang orang non Arab terhadap orang yang Arab. Ya, walal abyad alal aswad. Dan juga yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Walal aswad alal ahmar. Tidak juga yang hitam lebih utama dari yang merah. Ya. Wa inna akramakum indallahi, yang mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Tidak pakai warna kulit, tidak pakai ukuran hidung, tidak pakai warna mata, tidak pakai tinggi tubuh. Ya. Semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya faktor-faktor genetis. Faktor genetik, keturunannya tinggi, tidak berarti tinggi berarti lebih bagus sama sekali. Ya. Di tokoh dalam surat Al-Lahab ada dua di situ, Abu Lahab dan wamra'atuhu. Ya, ada istrinya Abu Lahab. Ini tokoh dinukil dalam Al-Quran, pelajaran bagi kita. Jangan menilai seseorang secara fisik dan jangan bangga ketika fisik kita lebih baik daripada orang lain. Baik, tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Dan Abu Lahab ini bukan orang susah. Ya. Dia orang kaya, orang sukses, anaknya banyak. Ya, kebanggaan. Ya. Hartanya banyak, anaknya banyak. Ya. Itu merupakan kebanggaan manusia. Apalagi anaknya sukses-sukses, jadi profesi-profesi yang mentah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seberapapun banyaknya harta, sebanyak apapun anak-anak, profesinya mentereng apapun, ma'aghna, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama mereka bukan anak-anak yang beriman, selama harta itu bukan harta yang halal, la ibrata fiha, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu aslinya adalah ujian, anak-anak juga aslinya adalah ujian. Jangan berbangga-bangga dengan jumlah dan jangan berbangga-bangga dengan banyaknya harta yang kita. Ma'abna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Mau banyaknya harta kayak apa, mau anaknya sebanyak apapun, tetap saja
kalau menolak dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab kan menyakiti Nabi tadi, ya. Kalau menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap sunnahnya, tetap saja yasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang dzata lahab, menyala-nyala apinya, sebagaimana wajahnya Abu Lahab yang menyala. Ya. Jadi gantengnya kayak apapun, kalau pelaku maksiat ya banyak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nilainya. Ya, hanya akan dibakar di dalam api neraka. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Wanitanya juga. Jadi istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, itu juga mendukung dalam proses Abu Lahab menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi banyak, ini pelajaran juga, banyak sekali wanita-wanita yang mendukung suaminya menjadi ahli maksiat. Ya. Dan banyak sekali laki-laki yang melanggar syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, itu karena faktor orang rumah. Karena faktor istri yang tidak saleh, yang terlalu banyak tuntutan, yang terlalu banyak permintaan, yang tidak pernah puas dengan harta yang diberikan oleh suami, dan nafkah yang diberikan selalu kurang, tidak pernah cukup. Ini akan membuat laki-laki akhirnya berpikir keras untuk menambah terus, sehingga sudah tidak melihat lagi harta yang halal dan haram. Kalau ada berarti halal, kalau tidak ada berarti haram. Sudah, pakai idenya cuma seperti itu aja. Ya. Ini juga faktor yang menyebabkan Abu Lahab dijadikan bahan bakar neraka adalah istrinya. Ya. Istrinya tadi kita katakan wanita yang paling cantik di kota Mekah, dan lehernya biasa digunakan perhiasan pada lehernya, perhiasan yang cantik kan. Perhatikan ayatnya ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Dulu kenapa dikatakan hammalatal hatab, membawa api, membawa kayu bakar. Kenapa? Dahulu Ummu Jamil itu mencari potongan kayu yang berduri, ya, potongan kayu yang berduri. Kemudian disebar di perjalanan antara jarak tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ka'bah. Nabi selalu melewati jalan itu, ya, untuk beribadah. Di jalan itu disebar serpihan kayu yang berduri, ya, untuk menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mendukung suaminya dan punya kreativitas sendiri untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu kayu yang dia kumpulkan, ya, untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat nanti kayu dia akan juga bawa untuk membakar suaminya sendiri yang dulu paling dicintai ketika masih hidup. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jid itu artinya unuk. Jid itu artinya unuk, leher. Ya. Leher yang dulu selalu terkalungkan perhiasan yang cantik-cantik, habl, sekarang terkalungkan apa? Tali. Mim masad. Masad itu kulit pohon yang sangat keras berasal dari Yaman. Ya, antum buka kitab tafsir akan disebutkan kulit pohon yang sangat keras berasal dari Yaman. Itu enggak. Jadi kalau kena kulit itu antum ambil kayu, biasanya kayunya copot ya, jadi serpihan. Kalau masad itu kulit antum yang luka, ya, sangat keras. Dia kulit kayu yang sangat keras. Ya. Tali yang mengikat lehernya Ummu Jamil di akhirat nanti, di neraka nanti, itu terbuat dari kulit kayu yang berasal dari Yaman, masad. Ya. Biasanya tadi terlingkar apa? Perhiasan yang sangat mewah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nikmat itu digunakan untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti membawa kayu untuk bakar suaminya sendiri, dan di lehernya diikatkan tali yang bukan tali tambang. Kalau tali tambang masih mending, ya. Talinya itu terbuat dari, bungkusnya adalah kulit kayu yang sangat keras, sangat menyakitkan dan menyiksa. Dia hablum min masad. Itu kisah tentang dua orang musyrikin Quraisy yang dikembalikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi pelajaran kita, jangan pernah melihat, jangan pernah menilai, jangan pernah kagum seseorang karena fisik tinggi, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, bentuk bibir, dan lain sebagainya. Karena sudah pernah ada
Manusia-manusia seperti itu sangat menarik secara fisik laki-laki dan perempuan. Ujungnya keduanya hanya menjadi bahan bakar api. Kemudian jangan pernah menyakiti Nabi SAW. Salah satunya adalah dengan mencela para sahabatnya. Ya, kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencaci sahabat-sahabatku. Siapa yang paling banyak mencaci sahabat Nabi? Orang-orang Syiah. Ya. Jadi orang-orang Syiah itu orang yang selalu menyakiti Nabi SAW. Mereka adalah pengikut Abu Lahab dan pengikut istrinya Abu Lahab. Ya. Mereka itu mengikuti sunnah mereka, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ini nggak boleh bercanda terhadap Nabi, terhadap keluarga Nabi, terhadap sahabat Nabi SAW, terhadap Al-Quran. Itu hal-hal yang tidak boleh digunakan untuk bercanda. Baik, insyaallah faedah yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.